Selamat datang di Medionai. Kembali lagi di segmen paling menyeramkan, paling mistis, membahas tentang dunia metafisika, tentang yang ada tapi tidak bisa semua orang melihatnya. Kembali lagi di Horror. Dan kali ini saya akan menceritakan mistisnya Gunung Wilis. Sebelum memasuki cerita tentang apa sih yang ada di Gunung Wilis, sebelumnya saya akan menceritakan mungkin biar ada gambarannya tentang Gunung Wilis sendiri. Ya, jadi Gunung Wilis adalah gunung yang bisa dikatakan cukup lebar tapi tidak terlalu tinggi. Saya mengambil dari Wikipedia ya, bahwasanya Gunung Wilis itu menempati satu kota dan 6 kabupaten. Bisa dikatakan cukup luas. Mungkin belum banyak yang tahu kalau Gunung Wilis adalah gunung berapi dan pernah erupsi pada tahun 1641, 400 tahun yang lalu lah ya mungkin. Seperti yang saya bilang tadi, Gunung Wilis bukan termasuk gunung yang tinggi karena hanya memiliki ketinggian 2563 meter di atas permukaan laut. Dan jika dibandingkan dengan Gunung Lawu yang memiliki ketinggian kisaran 3000 meter di atas permukaan laut, cukup rendah ya Gunung Wilis itu. Tapi di balik Gunung Wilis yang mungkin tidak terlalu tinggi, Gunung Wilis sebenarnya menyimpan banyak cerita mistis. Jadi selain menyimpan banyak misteri dari segi metafisika, di Gunung Wilis itu juga banyak misteri seperti adanya tembok yang panjang banget. Dari Ponorogo sampai ke Madiun itu ada tembok yang panjang dan tinggi besar. Dan disitu pun kita udah mikir siapa yang bangun tembok ini, terus apa gunanya tembok ini dibangun. Selain di tembok itu tadi, ada juga sesuatu di Gunung Wilis, yaitu burung Garuda. Burung elang Jawa yang dikatakan sudah punah ternyata masih ada di Gunung Wilis. Dan di Gunung Wilis itu ada 2 atau enggak 3 burung Garuda tadi. Itu dikatakan ya, ini kan masih dari katanya, maksudnya aku belum pernah melihat bukti dari video ataupun dari foto, tapi dari cerita, dan itu pun ceritanya bisa dikatakan terpercaya. Dan besarnya itu besar banget. Aku nggak bisa ngomong besarnya berapa meter lentangnya soalnya aku lupa dan aku memang belum pernah melihat foto nih. Tapi intinya dari burung Garuda tersebut itu sampai bisa ngangkat 1 anak kambing dan dia bawa terbang. Udah kelihatan lah besarnya seberapa. Karena luas Gunung Wilis yang bisa dikatakan cukup luas ya, mungkin belum bisa dieksplor keseluruhannya, dan memang Gunung Wilis harus dibiarkan tetap liar. Tanpa panjang lebar, saya akan menceritakan cerita mistis di Gunung Wilis yang saya alami bersama tim ketika melakukan take konten horor misteri Gunung Wilis ya. Mungkin ceritanya sangat panjang dan sebagian cerita pun saya sedikit lupa ya, karena terjadi kisaran mungkin sudah setengah tahun yang lalu, 6 bulan yang lalu, dan banyak cerita yang cukup aneh dan kita tidak menyadari ketika berada di lokasi. Awal mula kita berangkat dari base camp kita yang berada di kota Madiun, mungkin pagi, kisaran jam 10 pagi ya, bisa dikatakan siang juga sih. Terus kita nyampe di salah satu desa di Gunung Wilis juga yang berada di Desa Kepel. Jadi Desa Kepel itu mungkin bisa dikatakan puncak dari Gunung Wilis tersebut, karena ya di atas Kepel itu mungkin udah nggak ada lagi. Tapi kalau Gunung Wilis kan bentuknya kayak gini, kayak ada banyak beberapa puncak seperti itu. Jadi di Desa Kepel itu termasuk desa yang mungkin bisa dikatakan cukup tinggi. Dan dari awal tujuan kita adalah untuk membuat konten di mes PLTA Giringan. Jadi di Gunung Wilis itu ada 2 PLTA, yaitu PLTA Giringan dan PLTA Bolang. Dan yang atas adalah PLTA Giringan. Dan di PLTA Giringan itu sendiri itu ada mungkin bangunan yang udah tidak dipakai selama bertahun-tahun, yaitu adalah mes dari PLTA Giringan tersebut. Setelah sampai di Desa Kepel, kita melakukan istirahat mungkin kisaran 1 jam lah kurang lebih. Melakukan istirahat, terus kita menuju ke PLTA Giringan. Oh ya, waktu sampai di PLTA Giringan itu kita nggak langsung masuk sih.
Jadi awalnya kita sampai ke PLTA Giringan, sempat ngambil beberapa mengambil beberapa video opening lah. Itu di mes juga, tapi di atas yang di bawahi gerbang masuk PLTA tersebut. Jadi kita ngambil tag video di situ, dan ya ada dua rumah yang itu udah wah ya mungkin setengah hancur, tapi nggak sehancur yang ada di mes. Jadi mungkin cuma terlihat kayak kotor, terus nggak terawat. Jadi waktu kita masuk itu emang auranya udah sangat beda dari awal yang semula biasa aja. Waktu masuk ke rumah itu, wah rasanya emang auranya itu sangat gimana ya, kayak ada sesuatu yang beda kayak gitu. Terus kita santai, terus kita tetap melakukan tag video. Setelah tag video tersebut, kita baru turun untuk masuk ke PLTA Giringan tersebut. Sebelum sampai ke PLTA Giringan tersebut, kita parkir motor kita ya, parkir di pinggir. Terus si Zain, temanku itu, dia ngomong, aku geblek nguyuh kayak gitu. Oh oke, wes gak apa nguyuh neng gune kono wae, kata si Sinden. Karena kan si Sinden emang warga lokal situ ya. Terus akhirnya kita memutuskan untuk turun ke bawah. Jadi itu lokasinya kayak gini. Ini dari atas turun, terus ada nikung ke kiri gitu. Nikung ke kiri. Nah, di sisi kanan kayak ada dataran gitu. Ada dataran, terus ada jalan setapak menuju ke bawah yang tembusnya itu ke air terjun. Bukan ke air terjun, tapi ke sungai. Tembusnya ke sungai. Nah, akhirnya aku sama tim memutuskan untuk nurutin si Zen ya, karena dia tadi pingin buang air kecil. Terus akhirnya kita turun sampai ke sungai pun itu masih ngerasa biasa. Terus akhirnya dari sisi Den, si Naya itu udah ngomongin, Zen lek nguyu aja neng pinggir, neng tengah ae kayak gitu. Mungkin si Zen kurang denger atau gimana, aku juga kurang paham. Itu akhirnya si Zen ngejauh kan untuk buang air kecil tadi. Dia ngejauh dan kita tidak tahu ternyata si Zen buang air kecil di pinggir sungai. Dia kayak buang air kecil di pinggir sungai, dan aku sama teman-teman pun itu masih biasa aja sih, kayak main-main. Terus kita foto juga di situ. Udah buang air kecil itu tadi, kita naik ke atas lagi ke tempat parkiran kita. Nah, jadi kita di atas, terus ada sungai. Nah, terus di sisi sananya itu ada hutan yang di atas, dan dari jauhan pun itu udah nampak kayak emang gak ada kehidupan di sana. Tapi si Sinden ya, kita mandangnya kayak Sinden itu, oh Sinden duduk lokal sini, Sinden udah tahu tentang sini kayak gitu. Itu ngajain, ayo nek engko gak sidong gawe konten nang ngene kono, aek dhewe gawe nang kono ae. Ngomong gitu sambil nunjuk ke kampung yang terlihat di atas itu tadi. Dan aku pun emang nolak, yang intinya kan emang kayak hal yang gak mungkin juga sih untuk kita nyebrang ke sungai terus naik ke atas. Dan emang kondisi saat itu kayak, wah aku udah capek kayak gitulah. Ini aku pun menyesal ke situ tuh, menyesal kayak bikin konten kok gini banget sih, kok rasanya capek kok kayak gitu. Dikarenakan mes PLTA Giringan itu juga hak milik dari PLTA Giringan dan kita belum memiliki izin untuk masuk, kita mencoba izin ke satpam di PLTA Giringan tersebut. Terus kita akhirnya diberikan izin oleh satpam, tapi tidak untuk membuat konten, hanya untuk memasuki dan melihat-lihat saja. Dan kata si satpam itu, oke, boleh aja mas untuk kalian membuat konten di sini, tapi mungkin harus ada surat yang tertulis. Maksudnya kita harus membuat surat dulu, terus dinaikkan ke atasannya mereka dulu, baru kita boleh membuat konten di situ. Nah, dari situ kita akhirnya tetap memasuki mes dari PLTA Giringan tersebut, tapi ya hanya untuk memasuki, untuk melihat-lihat saja lah. Dan setelah kita masuk itu, wah memang sih dari PLTA Giringan itu kan sebenarnya masih aktif, tapi sudah tidak ada yang yang menempati mes tersebut. Jadi ada beberapa bangunan itu mungkin ada kisaran 10 rumah lah, 10 rumah, dan itu dengan kondisi yang sudah terkena angin, terkena jatuhan ranting pohon, jadi sudah sedikit rusak lah seperti itu. Tim kita itu sudah merasakan, wah ini sebenarnya tempatnya cocok, tapi memang kita mempunyai keterbatasan izin karena memang dari awal kita anggapnya, oh itu cuma desa biasa yang mungkin kita bisa masuk dengan selonong-selonong gitu aja, tapi ternyata oh tidak bisa, harus membutuhkan izin. Nah, dari situ akhirnya tim kita pun merasa sedikit kecewa kan, udah jauh-jauh dari Madiun ke Kepel, terus akhirnya
jadi bikin konten. Akhirnya oke lah, kita putuskan untuk istirahat. Tempatnya itu kan emang gunung ya, jadi kita dari atas turun ke bawah dan lokasi mes itu ada sedikit di bawah, dan itu kita melakukan perjalanan dengan jalan kaki. Nah, dari situ otomatis ketika kita pulang itu kita harus berjalan naik. Waktu di perjalanan ada banyak hal janggal yang kita tidak menyadari pada saat itu. Salah satu yang mengerikan dan mungkin bisa sangat berbahaya itu terjadi di saya sendiri. Jadi itu ceritanya waktu kita naik, itu aku kurang tahu ya, aku tidak terlalu fokus dan menganggap mungkin di PLT Anggiringan ada hal yang biasa. Jadi ya saya santai aja sih, santai jalan ini sebenarnya nggak terlalu jauh sih, mungkin kisaran nggak sampai 1 kilo kok, cuma 100 meteran lah, mungkin 100 meter tapi aja. Dan di perjalanan 100 meter itu wah kerasa berat banget, mau naik itu kok rasanya capek gitu, tapi nggak nyadar. Jadi kayak alah nggak apa sih, kayak biasalah, ya udah naik aja, jalan terus. Nah ketika udah waktu di tengah perjalanan itu kan modelnya kayak sini tuh jalan, nah di pinggir jalan itu sudah jurang, jadi ada cuma kayak pagar besi kayak gitu, terus sampingnya udah jurang, dan pagar besi ini pun nggak terlalu tinggi sih, cuma mungkin selutut ya, selututnya orang dewasa. Di pinggir jurang itu ada kayak bunga apa ya, kayak bunga, sebenarnya kayak tanaman liar sih, tanaman liar, tapi kayak lumayan bagus sih waktu kita jalan. Terus itu kan kita berlima, jadi ada aku, terus Zain, Naya, Sinden, sama Elang. Jadi waktu jalan itu terus si Sinden melihat bunga itu tadi, terus bilang ke aku, Bil, kembangnya api, aku juga nondang kayak gitu. Terus gak sah, nyapa sih monoto. Emang itu waktu itu aku emang ngerasa kayak udah capek-capek terus kok disuruh ngambil bunga kayak gitu kan awalnya, tapi itu nggak nyadar, emang nggak ngerasa ya, kayak hal yang wajar aja sih kayak gitu. Cuma kayak mungkin ini hal-hal random yang dilakukan sama si Sinden itu tadi. Aku menolak untuk ngambil bunga itu tadi dan melanjutkan perjalanan untuk menuju ke parkiran motor kita. Jadi waktu siang itu tadi habis dari PLT Anggiringan, kita kembali ke rumah si Sinden tadi, terus kita melakukan istirahat sampai setelah sholat asar lah, kisaran jam 3:30. Nah dari situ kita memutuskan, aku sama tim itu sempat ngobrol, ini enaknya gimana, kita pulang dengan tangan kosong atau ngambil konten seadanya. Nah pertama kita udah feeling kayak gini, di Kresek aja, kan Kresek mungkin secara dunia mistis ya itu lebih terkenal di wilayah nasional, karena di Kresek kan ada beberapa tragedi ya, mungkin kayak dulu ada pembantaian PKI dan lain-lain itu terjadi di Kresek tersebut, dan memang mistis di Kresek itu memang masih kental sampai sekarang. Tapi sebelum ke Kresek kita membuat konten juga di tikungan atasnya Gerape. Jadi itu sebenarnya belum ke gambar, intinya kita bikin konten juga di Gerape. Jadi Gerape itu juga sungai juga sih, sungai, tempatnya nggak terlalu jauh sih juga dari Kresek tadi. Kalau kita pulang itu ngelewatin Gerape tadi, sedangkan kalau Kresek kan kita harus turun terus belok kiri dulu, kayak nggak searah gitulah. Jadi kita mutusin untuk ngonten di Gerape ya. Terus akhirnya kita turun, ngelihat sekitar, enaknya tag di mana sih kayak gitu. Terus nemuin tempat yang di situ banyak pepohonan, terus ada dataran juga. Terus sebelumnya kita belum tahu sih di situ itu ada apa sih, terus kayak mungkin ada penunggunya ini atau dulu ada kejadian kayak ini, itu sebelumnya belum tahu. Terus akhirnya kita turun di situ. Nah kebetulan di situ rame, ada ya nggak rame banget sih sebenarnya, ada 2 orang atau 3 orang kayak gitu lagi main. Akhirnya ini gimana, bikin konten di sini apa enggak? Nah akhirnya koordinasi, terus melihat energi di sekitar juga, kayaknya kurang, ya udahlah akhirnya kita turun di atasnya Gerape. Sampai di situ itu kan kayak tempatnya kayak ada datarannya juga kayak gitu. Terus kita naruh motor, setelah naruh motor aku, Elang, Zen itu secara nggak langsung itu kefokus sama batu yang sama. Kok ada barang bagus, jadi itu barangnya kayak batu tapi bener-bener bersih.
di situ tadi sebenarnya habis hujan, mungkin nggak terlalu deras tapi hujan sih, dan di sekitaran di situ pun kayak pasir. Jadi ketika hujan mestinya batu itu pun terkena pasir, tapi di situ batunya bersih banget kayak habis dicuci. Aku turun dari motor, Zen dan Elang pun ternyata melihat batu itu, ngomong watunya api ya, watunya api ya, kayak gitu. Tapi nggak sadar, waktu itu nggak sadar kok kok bisa sih watu iki resik. Waktu itu kita nggak sadar, dan akhirnya pun kita cuek aja, terus mulai take konten. Di situ mulai dari awal itu si Naya tertarik sama jalan setapak yang ada di jalur kiri. Jadi itu ada jalan setapak ke kiri, terus yang di kanan itu sudah jurang, dan di jurang itu tadi itu kayak ada mungkin kayak tambak kayak gitu sih, kayak ada air-air gitu. Aku kurang tahu juga itu untuk tambak ataupun emang kayak galian yang kena air hujan, aku kurang tahu. Dan itu jalurnya benar-benar sempit, cukup untuk satu motor. Dan kita menelusuri jalan tersebut, terus mencoba untuk melihat energi apa sih yang ada di sini. Kita jalan terus coba melihat energi yang ada, dan ternyata sebenarnya menarik, tapi karena tempatnya yang mungkin kurang luas, akhirnya aku memutuskan untuk bilang ke timku, intinya jangan buat konten di sini soalnya bahaya, dan sampingnya pun juga udah jurang, karena nanti kalau ada apa-apa kan ujung-ujungnya yang tanggung jawab kan juga aku dan tim juga kan. Terus akhirnya kita kembali itu ke deket parkiran motor kita tadi. Dan terus akhirnya si Naya pun melakukan mediasi di bawah pohon. Waktu itu aku kurang paham sih pohon apa, pokoknya pohonnya itu lumayan tinggi juga. Dia melakukan mediasi di situ, dan aku cuma mengawasi dari luar. Dan si Zen itu udah fokus ke kamera. Apa yang terjadi itu kurang fokus lah, ibaratnya seperti itu. Terus si Naya mediasi. Setelah Naya mediasi itu ya aku sama sih, aku sebenarnya pengen mediasi juga, tapi kok kayak aku takut sama si Sinden. Karena pada saat itu Sinden tuh udah kayak ke distract ya, mungkin dia udah terpengaruh dari mungkin ajakan dari makhluk dari dunia lain, ataupun emang karena pikiran dia yang kosong. Sedikit was-was sih sebenarnya, kayak si Sinden tuh nggak boleh dibiarin sendiri, si Sinden harus dijaga kayak gitu. Terus akhirnya aku jaga si Sinden sambil aku sedikit mencari apa sih yang ada di sini. Dari situ Sinden udah kayak kehilangan sedikit kesadaran nih, terus mungkin sedikit hilang kontrol. Aku mencoba untuk cuek, mencoba untuk gak usah diturutin lah, mungkin Sinden bisa lebih menjadi-jadi. Aku dalam pikiranku aku seperti itu ya, aku menganggapnya soalnya emang kayak hal sepele lah. Tanpa aku sadari juga itu tanganku ketarik di arah jurang. Aku berdiri sih ngadep kayak gini, terus tiba-tiba tanganku tuh kerasa ditarik ke atas, terus ada tarikan yang itu menurutku emang kayak mereka ingin ganggu, bukan ingin ganggu sih, mungkin kayak ngerasa keganggu dari kita. Terus akhirnya mereka kayak ngusir lah. Aku ditarik, setelah aku ditarik itu aku mulai semakin masuk lagi, ini ternyata bukan sembarangan tempat. Dari sini tuh kita belum tahu tempat ini tuh seperti apa. Terus akhirnya aku lebih was-was, dan si Naya itu berhasil melakukan mediasi. Ada makhluk yang memasuki si Naya. Makhluk itu masuk, terus sempat ngomong beberapa hal, dan ya memang kurang jelas sih. Dia ngomong satu, carikan kakiku, sambil nunjuk ke tempat jalan setapak itu tadi yang pertama kali kita masukin. Terus dia ngomong kayak carikan kakiku itu sambil nangis ya, suaranya kayak anak kecil sih, mungkin anak kecil perempuan. Terus dari situ aku udah mikir kalau ini nggak beres. Maksudnya aku nggak yakin kalau dia ngomong carikan kakiku itu untuk menunjukkan kalau dia itu kehilangan kaki di tempat itu, entah itu pembunuhan atau apa. Tapi aku lebih yakin ke ini sebenarnya dia mau menjerumuskan kita untuk entah itu biar kita jatuh ataupun intinya untuk mencelakai kita lah. Setelah si Naya melakukan mediasi tadi dan si Sinden sedikit kehilangan konsentrasinya, itu tiba-tiba Sinden itu ngelamun
ya dengan tatapan yang kosong tapi tajam banget. Dia menatap si Zen dan menatap kamera, terus tiba-tiba bilang, aku pengen kowe. Aku kurang tahu juga itu di alam bawah sadar si Sinden ataupun sebenarnya Sinden masih sadar. Pada saat itu pun aku cuma ngerasa kayak, oh mungkin iki jahile si Sinden. Aku masih berpositif thinking lah kalau intinya kita masih aman. Terus akhirnya aku lebih diyakinkan ketika Sinden itu udah bener-bener hilang kontrol, itu ketika dia menatap lebih tajam terus mengulangi kata-kata yang tadi, yang aku pengen kue itu tadi, sampai mau ini mukul kameranya si Zen. Jadi dia natap terus tiba-tiba tangannya langsung gerak. Dan yang itu intinya dia kayak gimana ya, kayak orang yang benci lah, kayak kelihatan kayak wah kayak benci banget terus mau mukul kameranya tadi. Intinya kayak dia itu sebenarnya kurang suka kayak gitu. Dari tadi terus akhirnya kita memutuskan untuk pulang karena ya aku udah kepikiran kayak gak apa-apa aku kayak untuk konten, yang penting koncoku selamat. Aku mikir kayak gitu. Nah sebenarnya kita itu belum tahu kayak si Sinden, si Naya itu udah 100% dia sadar atau belum, tapi kita udah memutuskan untuk cepat-cepat pulang karena ya emang mendung juga ya, karena ya emang kita takut nanti kehujanan terus gak bisa pulang. Terus akhirnya kita pulang dari atas yang Gerape, terus kita perjalanan pulang itu baru sampai dari Gerape mungkin baru perjalanan kisaran 50 meter. Dari situ tiba-tiba Elang dan Nayang posisinya di belakangku itu tiba-tiba ngambilin aku terus maksa aku untuk berhenti dulu kayak gitu. Ya pertamanya aku nggak tahu dong ada apa sih kayak gitu. Nah, ternyata si Naya itu nggak sadar. Jadi si Naya itu senderan di Elang terus kayak nggak sadar kayak gitu, kayak ngerengek iki neng di kayak gitu. Karena waktu itu aku ngira kalau oh si Naya masih bisa kontrol kok, oh Naya masih bisa ngendaliin. Aku maksain si Naya untuk sadar dulu dan akhirnya Naya pun sadar. Sudah sadar terus memutuskan untuk ayo pulang dulu aja, terus sampai di base camp kita baru ngomong lagi. Akhirnya kita pulang, belum sampai base camp, di tengah perjalanan itu tepatnya di daerah Wungu, itu kejadian untuk kedua kalinya. Si Elang ngambilin aku lagi terus berhentiin aku, dan ternyata untuk kedua kalinya si Naya nggak sadar dan masih sama. Dia ngomong iki arepe neng ndi, iki untuk dalane mulai. Aku sempat bingung sih, ini kenapa sih kok, maksudnya kok bisa sampai kayak gini. Soalnya tadi di atas waktu kita melakukan tag konten itu kayak biasa-biasa aja, kayak ngalir-ngalir aja kayak gitu. Terus akhirnya ya masih sama. Intinya aku maksain untuk mereka tetap sadar, tetap untuk tidak ngosongin pikiran. Ya intinya kita harus pulang dulu baru kita bisa menyelesaikan masalah ini. Terus akhirnya kita turun dan di tengah perjalanan si Sinden itu ngomong ke Zen, kok tanganku lo digondoli cah cilik, sambil megang tangannya kayak gini. Terus waktu itu si Zen pun cuma berusaha biar si Sinden itu nggak kebawa ke alam lain. Jadi di tengah perjalanan itu si Zen itu coba untuk ngobrol sama si Sinden, walaupun sebenarnya sih nggak nyambung ya obrolannya itu. Itu waktu di daerah Taman Praja itu udah jarak mungkin 200 meter sebelum base camp kita ya. Dari situ si Sinden itu udah bener-bener hilang, bener-bener nggak sadar, dan tubuhnya pun itu udah 100% ngelendeh ke si Zen. Cuma kayak bisa ngelendeh kayak gini, udah nggak ada tenaga nih lah. Setelah sampai ke base camp, si Sinden itu benar-benar nggak sadar, dan bahkan ketika turun motor pun itu dibantu sama teman-teman. Dan waktu itu alhamdulillah di base camp ada 2 orang terus ngebantu si Zen untuk nurunin si Sinden. Aku pikir mungkin cuma Sinden mungkin kayak kesel atau ada sedikit gangguan kayak gitulah. Ternyata si Sinden udah bener-bener nggak sadar dan bener-bener nyambung sama sekali waktu diajak ngobrol. Terus si Naya datang. Waktu itu aku udah ngerasa wah aman, Naya datang. Ternyata si Naya pun sama, si Naya nggak sadar, dan bahkan si Naya nggak mau masuk ke base camp. Waktu mau masuk ke base camp ditarik, si Naya itu malah nangis. Intinya dia ngomong
iki nanti iki untuk base camp, itu untuk base camp. Dan dia ngomong kalau intinya base camp itu di mata dia itu seperti hutan. Terus si sinden itu tiba-tiba ngamuk, dan itu lumayan ngeri banget sih. Dia tuh udah ngamuk gak jelas, kayak nangis terus berontak gitu, dan tangannya pun gini, udah kayak cakar macan. Dan aku ngira kalau wah kicaki telepon. Waktu sinden belum sadar, si Naya itu tiba-tiba nangis kenceng. Terus intinya si Naya itu ngomong kalau ini tuh bukan base camp, aku mau neng gini. Mungkin kayak pandangannya itu kayak dialihkan ya sama mereka. Apa yang dia lihat itu nggak kayak apa yang kita lihat. Jadi dia ngomong kalau ini bukan base camp. Ya aku pun semakin panik. Sedangkan si Zen, si Elang, terus sama dua temanku yang di base camp tadi sama sekali nggak tahu tentang gimana sih cara ngatasinnya. Aku langsung lari ke si Naya, berusaha nyadarin si Naya, sampai pada akhirnya si Naya itu kembali lagi diam. Pertama aku ngira kalau mungkin ini sudah sadar. Waktu aku udah lega kalau si Naya udah sadar, si sinden itu lagi-lagi dia ngamuk seperti yang awal tadi. Dia ngamuk terus nangis. Intinya si sinden itu susah banget untuk disadarin. Dan ketika si sinden tadi belum sadar, itu intinya ceritanya sama tapi gak diulang-ulang. Sinden belum sadar, terus si Naya udah nangis-nangis lagi kayak gitu terus sampai pada akhirnya. Dan alhamdulillah itu si Naya sadar. Si Naya udah mulai sadar, terus aku kasih minum, dia udah mulai sadar, dan aku bersyukur, wah alhamdulillah enak kancane. Terus akhirnya aku sama si Naya berusaha buat nyadarin sinden. Terus itu mungkin berlangsung kisaran setengah jam mungkin lebih ya untuk menyadarin si sinden sama si Naya itu tadi. Dan mungkin si Naya itu sadar di waktu setengah jaman, dia udah sadar, terus ngebantuin aku untuk nyadarin di si sinden. Terus sampai alhamdulillah si sinden sadar, dia udah duduk, udah bisa ngobrol, terus sama teman-teman itu disuruh wudhu. Pas waktu setelah wudhu itu tadi, dia tuh masih duduk, dia masih ngelamun. Yang awalnya teman-teman tuh udah bisa ketawa lah, ibaratnya udah bisa ketawa, udah cerita-cerita kayak aku deh emang saya ngegame, aku mang saya lagi geledahan urus si Zen teko sinden gini lah, menceritakan kayak gitu. Terus tiba-tiba si sinden itu masih ngelamun dengan tatapannya kosong. Dan mungkin teman-teman kurang sadar sih, aku melihat si sinden, ternyata si sinden masih belum bisa 100% sadar. Terus akhirnya teman-teman ngebantu menyadarin, tapi sampai pada akhirnya si sinden itu masih banyak ngelamun. Terus akhirnya aku pulang, dan setelah aku pulang nggak ada kejadian apa-apa sih, cuman sampai dari rumah itu tanganku kerasa berat banget. Si tangan kiri ini udah sakit banget lah, kayak habis mungkin kayak salah posisi tidur. Sampai kelulusannya kita kumpul lagi di base camp, kita cerita-cerita tentang apa yang dialami kemarin lah. Kita cerita dari awal sampai akhir, mulai kejadian yang kita itu tadi. Di pertengahan cerita itu kembali lagi si sinden itu ngelamun, dan ya mungkin ngeri banget sih sampai di lusa nih. Jadi itu kejadian mungkin di hari Minggu. Di hari Selasa itu sinden masih ke bawah apa yang habis dialamin hari Minggu itu. Jadi dia masih kayak nggak sadar, dia masih ngelamun. Terus akhirnya aku sama teman-teman memutuskan membreakdown cerita dari awal kita berangkat sampai kita pulang. Waktu itu ada kesalahan si Zen buang air kecil di sungai, dan pada akhirnya kita memutuskan untuk ini gimana sih biar kita itu bisa keluar dari kayak gimana ya, kayak ikatan dari mungkin penunggu-penunggu yang ada di sana sih. Aku ngajak si Zen untuk kembali ke sungai yang hari Minggu itu tadi. Terus pertama nih si Zen itu takut sebenarnya, dia kayak ojo tuh kayak gitu, kayak gimana ya, kurang yakin lah. Akhirnya aku paksa, kalau intinya aku meyakinkan gak apa-apa kok, gak enak apa-apa kayak gitu. Terus akhirnya aku pegang tangannya, aku suruh ngikutin omonganku, terus dia ngikutin sampai dia ngerasa berada di sungai tersebut. Dia ngerasa udah di sungai, dia ngerasa kayak ketemu sama penunggu sungai itu tadi. Terus aku ngomong si Zen kalau intinya wiki salah gak salah, pokok njaluk ngapura ae.
pasti kan kita hidup berdampingan juga. Kita kurang tahu, mungkin mereka kurang senang dengan kita ataupun kita melakukan kesalahan. Ya udahlah, intinya minta maaf aja biar masalahnya bisa selesai. Setelah itu Zizen udah ngelakuin kayak gitu, Zizen udah buka mata, udah sadar. Mulai per hari itu udah kayak aura yang ada di base camp itu udah mulai berubah. Bahkan sebelumnya ketika turun dari ini ya, ketika kita turun dari Gunung Wilis itu tadi, itu aura yang ada di base camp itu sedikit lebih ngeri lah dari sebelumnya. Kayak wah kok berpengaruh. Inti dari semua cerita ini tadi ya, aku itu ya sedikit bersyukur sih. Maksudnya aku bersyukur punya pengalaman tadi. Dari situ aku jadi tahu kayak ternyata mereka pun itu bisa nggak terima sama kita. Jadi ya tetap hati-hati, tetap menjaga sopan santun. Dan intinya dari pengalaman yang ada di Gunung Wilis itu karena Gunung Wilis penuh misteri dan Gunung Wilis harus tetap liar. Sekian dari saya, sampai jumpa di cerita horor berikutnya.